Di luar nalar, aksi Jokowi bikin ngamuk Malaysia gugat RI ke WTO. Aksi ngamuk Jokowi di luar nalar. Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji baukis mulai Juni 2023. Pelarangan biji baukis ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara atau Minerba. Pelarangan ekspor biji baukis tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor baukis dari Indonesia, khususnya adalah Uni Eropa dan Cina. Golongan negara-negara itu adalah penikmat utama baukis Indonesia. Dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, produksi biji baukis Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 3-36 juta per tahunnya diekspor ke Uni Eropa dan juga Cina. Sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji baukis Indonesia saat ini adalah Uni Eropa dan Cina. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Eropa dan Cina akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji baukis yang akan diolah. Namun ada yang aneh baru-baru ini, negara Malaysia membantah pelarangan ekspor baukis yang dilakukan Indonesia, sebab Malaysia merasa sangat dirugikan dengan kebijakan itu. Jika dilihat dari survei negara penikmat baukis Indonesia, ialah negara Uni Eropa dan Cina. Dengan adanya keputusan yang diambil oleh Malaysia, seluruh pengamat perekonomian merasa heran dengan keputusan itu. Dan faktanya Malaysia bukan negara dengan penikmat baukis dan juga penghasil industri dari bahan baukis. Memang, Eropa dan Cina bukan negara satu-satunya pengimpor baukis dari Indonesia. Namun Indonesia menguasai 4% cadangan baukis di dunia dan juga merasa aneh jika negara seperti Malaysia merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan Indonesia. Lalu apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor biji baukis akan membuat Malaysia benar-benar ngamuk dan membawa RI dalam gugatannya ke Organisasi Perdagangan Dunia? Karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa dengan gugatan hukum di WTO oleh Uni Eropa atas kebijakan yang melarang ekspor biji nikel. Nah, kali ini Presiden Jokowi kembali beraksi dan melarang biji ekspor baukis demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang baik. Pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebelumnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah mengamanahkan pelarangan ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri. Paling lambat pada tahun 2014, namun adanya pertentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintah Presiden SBY mundur untuk memberlakukan larangan ekspor itu. Baru saat ini, Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh Malaysia yang mengatasnamakan kesejahteraan bernegara. Indonesia tidak pernah gentar atas penentangan di WTO dan harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun larangan ekspor baukis harus tetap dilakukan sehingga menghasilkan ekosistem industri baukis dari biji baukis dan juga produk filerasi hingga produk turunannya. Adapun produk turunan yang dihasilkan melalui hilirisasi berupa aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan juga semikonduktor. Di sisi lain, Presiden Jokowi secara belak-belakan mengatakan bahwa ia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakannya itu. Dengan adanya kerjasama yang membaik antara Uni Eropa dan Malaysia, sejumlah pengamat dan warga di dunia mencurigai adanya hubungan gelap antara Malaysia dan dunia Eropa. Bagaimana tidak? Dalam hal ini Indonesia sedang bersengketa dengan Uni Eropa di WTO dan tiba-tiba Malaysia dengan tegas merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Di satu sisi, Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim tidak asing di Eropa, kata Syahda. Anwar Ibrahim di Uni Eropa dikenal luas dan dihormati di kalangan politisi dan pembuat kebijakan.
Di Brazil, kota yang pernah dia kunjungi di masa lalu dan di mana dia berpartisipasi dalam diskusi kelompok pemikir tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga istri Anwar, politisi terkemuka itu yang juga sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri, memiliki kontak yang baik di Brazil dan Eropa. Uni Eropa berharap dapat terus mempererat hubungan baik dengan Malaysia yang didasarkan pada kepentingan bersama yang kuat, baik secara bilateral maupun regional. Pemerintahan Warren juga diperkirakan akan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan berorientasi barat, dan juga pemerintah Malaysia yang saat ini dipimpin Anwar Ibrahim mengatakan tidak ada titik sengketa yang berlangsung antara Malaysia dan juga Uni Eropa, serta yang membuat jadi perbincangan yaitu pemerintah baru Anwar Ibrahim akan mewarisi perselisihan Indonesia dengan Uni Eropa soal berbagai bahan mentah. Uni Eropa berencana menghentikan keputusan Indonesia yang menerapkan stop ekspor bahan mentah terbesar di dunia. Mereka telah mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).